Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatul Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang insyaallah diberi keberkahan oleh Allah SWT. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah yang akan memberikan keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Dan semoga senantiasa kita semua dicintai oleh Allah dan kita semua diridhoi oleh Allah SWT. Salam serta salawat kita berikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang nanti di akhirat akan mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin menyampaikan satu hal yang penting bagi kita, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang Allah perintahkan pada kita semua untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Artinya kita yang sudah bertauhid ini, yang sudah menyatakan beriman pada Allah, maka tidak ada kecuali kita harus berislam secara kafah. Kafah di sini adalah totalitas, menerima Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Kita tidak bisa menerima Islam sepotong-sepotong. Kita harus menyeluruh. Apa yang ada di dalam Al-Quran 100% harus kita terima. Suka tidak suka, apa yang ada harus kita yakini. Itu makna kita harus masuk Islam secara keseluruhan. Nah, adapun untuk proses ke sana, agar kita Islam secara keseluruhan itu bisa diridhoi oleh Allah, maka kita harus membangunnya, ya, Islam secara kafah ini dalam kepribadian kita. Nah, pondasi dalam membangun kekafahan kita itu adalah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah ini adalah pondasinya kekafahan Islam kita. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pondasinya itu adalah tauhidullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua hal itu yang menjadi pondasinya kekafahan kita. Tauhidullah ini penting bagi kita, karena kalau tidak tauhid, kita nggak akan bisa Islam secara kafah.
Karena tauhid ini adalah pondasi ruhnya keislaman kita. Artinya adalah kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah secara mutlak. Kita meyakini betul bahwa Allah itu ada. Artinya apa? Bahwa keyakinan kepada Allah itu harus totalitas. Bahwa adanya sesuatu itu pasti ada yang mengadakan, dan itu adalah Allah SWT. Jadi untuk meyakini Allah itu ada itu sederhana, yaitu tidak adanya sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Istilahnya begini, sederhananya begini, contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak kalau baju saya ini ada yang menjahit? Pasti saya mengatakan, dan saya bapak-bapak pasti mengatakan bahwa ada yang menjahit. Tapi tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu siapa yang menjahit baju saya? Pasti jawabannya tidak tahu. Tapi mengapa bapak-bapak, ibu-ibu meyakini bahwa baju saya ada yang menjahit? Karena ada bajunya. Nah begitu pula dengan kita, bahwa adanya langit, adanya bumi, adanya semua apa yang ada di langit dan bumi ini, itu pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan siapa? Allah SWT. Innani anallaha. Jadi sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tauhidullah. Begitu pula dengan masalah rezeki. Rezeki itu semuanya yang memberi adalah Allah. Karena rezekinya manusia itu hasil ciptaannya Allah semuanya. Ada berapa juta orang mendapatkan rezeki dari rambutnya manusia? Kita bisa bayangkan kalau mungkin 2022 nanti Allah menciptakan manusia tidak pakai rambut, itu sudah sekian juta orang nanti akan hilang rezekinya dari rambut, dari tukang cukur, salon, sampo, dan sebagainya. Belum lagi yang lainnya, belum hidung, belum ini. Jadi semua ciptaan Allah itu membawa rezeki. Adanya kedokteran hewan karena Allah menciptakan hewan. Jadi itu rezeki. Dan itu harus kita yakini bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah semuanya. Itu tauhidullah. Jadi tauhidullah itu adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, dan semuanya itu adalah milik Allah. Disinilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah keikhlasan. Jadi pada saat tauhidullah ini ada, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Disitulah nanti keikhlasan dalam hidup itu ada. Maka syaratnya amal itu ikhlas karena Allah itu di situ. Maka ini bedanya antara beramal baik itu harus ikhlas. Kalau bermaksiat itu nggak perlu ikhlas. Karena apa? Karena orang bermaksiat itu sudah tahu kalau itu maksiat pada Allah. Jadi tanya tuh orang yang minum minuman keras, itu tahu nggak kalau itu diharamkan? Tahu dia. Tahukah orang yang beli togel itu diharamkan? Tahu dia. Tapi dia tetap beli. Jadi kalau bermaksiat itu nggak perlu ikhlas. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa itu melanggar. Tapi kalau beramal baik itu harus ikhlas. Karena beramal baik itu belum tentu untuk Allah. Bisa untuk jabatannya, bisa untuk orang lain. Jadi banyak faktor. Kalau beramal baik itu motivasinya banyak. Tapi kalau bermaksiat itu motivasinya untuk dirinya sendiri, sehingga nggak perlu. Jadi bedanya di situ. Jadi harus kita memahami bahwa dengan tauhidullah itu akan melahirkan sebuah
keikhlasan. Nah, selain tauhidullah, maka Muhammad dan Rasulullah itu adalah tauhidul uswah. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasan. Bahwa sesungguhnya di dalam Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Artinya apa? Artinya bahwa kita untuk melaksanakan Islam secara kafah itu telah dicontohin oleh manusia yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam secara kafah itu ya masa kehidupan Rasulullah itu secara 100% Rasulullah melaksanakan Islam itu ya pada zamannya Rasulullah itu sampai sekarang ini. Tapi sudah dicontohin oleh Rasulullah. Maka disinilah yang namanya tauhidul uswah. Kita mentauhidi bahwa Muhammad Rasulullah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang mukmin kita harus mentauladani Rasulullah, mencontoh oleh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena dengan kita mempelajari Rasulullah, dengan mentauladani Rasulullah, maka disitulah amalan-amalan Islam yang benar. Allah memerintahkan sholat, tapi bagaimana cara sholatnya, disitulah Rasulullah memberikan contohnya. Allah memerintahkan haji, maka disitulah Rasulullah memberikan ketauladanan caranya haji. Nah, disitulah bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah yang namanya tauhidul uswah. Oleh sebab itu kita harus melahirkan rasa mahabbatullah maupun mahabbatul Rasul. Harus melahirkan kecintaan pada Allah dan kecintaan pada Rasulullah. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Karena cinta ini nanti yang akan memberikan sebuah rasa di dalam beramal. Karena orang cinta itu, kalau kita dulu berpengalaman masa mudanya, kalau orang sudah jatuh cinta itu pasti ada rasa yang berbeda, suasana hidupnya akan berbeda. Begitu pula dengan kita, pada saat kita cinta pada Allah dan Rasulnya, maka suasana keislamannya itu akan berbeda. Bedanya apa? Karena apa? Karena orang yang cinta pada Allah dan Rasul itu pasti akan merasakan sebuah keindahan. Karena cinta itu keindahan. Kita bisa lihat zaman kita masih bujang dulu, mungkin kalau sudah jatuh cinta itu semua merasa indah. Kehidupan itu berbunga-bunga gitu. Sesuatu yang sulit jadi mudah gitu. Tapi kebalikannya, pada saat cinta itu putus, itu kehidupan tuh kayak sempit, tidur nggak nyenyak, makan nggak nyaman gitu kan gitu. Nah, disitulah sebetulnya cinta itu. Pada saat kita cinta pada Allah dan Rasulnya, maka keindahan dalam beribadah itu akan muncul. Perintah-perintah Allah itu akan kita laksanakan dengan mudahnya, dengan keindahan. Karena apa? Karena cinta tadi. Yang kedua, cinta itu akan membawa sebuah pengorbanan. Karena orang yang jatuh cinta itu pasti berkorban. Kalau kita cinta pada Allah dan Rasulnya, pasti kita siap berkorban. Kita bisa contohkan banyak
para sahabat bagaimana dia mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu cinta. Cinta itu melahirkan sebuah pengorbanan. Jadi pengorbanan kita kepada Allah itu menunjukkan begitu besarnya cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang itu pengorbanannya besar, itu berarti cintanya besar, itu otomatis. Dan yang ketiga, cinta itu akan melahirkan sebuah semangat. Jadi kalau orang jatuh cinta pasti semangat. Jadi semangat hidupnya itu penuh gelora, penuh semangat gitu. Jadi kalau kita dulu mungkin zaman mudanya merasa jatuh cinta, yang pernah merasa jatuh cinta itu pasti semangat. Ya, suruh jemput hujan-hujan ya kita semangat datang menjemput gitu. Kita diajak kemana yang dimana kita waktu itu agak kesusahan, tapi dengan semangat kita pasangan. Jadi cinta itu akan melahirkan semangat. Nah begitu pula dengan kita pada cinta pada Allah dan Rasulnya, itu harus semangat. Semangat melaksanakan syariatnya, semangat beribadah kepadanya. Nah itu cinta, itu bingkai cinta pada Allah dan Rasulnya begitu. Nah secara khusus kalau kita cinta pada Rasul, ya, itu kita harus memperbanyak apa? Memperbanyak sholawat juga. Jadi kalau cinta Rasul, kita memperbanyak sholawat pada Rasul. Kalau cinta pada Allah, kita memperbanyak zikir. Jadi itu bingkai-bingkai dari kecintaan itu. Itu ya poin yang kedua. Jadi yang poin pertama itu adalah kita umat Islam, kita yang beriman, itu wajib hukumnya masuk Islam secara totalitas. Itu poin pertama. Poin yang kedua, untuk bisa masuk Islam secara totalitas, maka pondasi akidah itu harus dibangun dengan baik, dibangun dengan benar, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu poin yang kedua, yang melahirkan kecintaan itu. Dan poin yang ketiga yang perlu kita pahami bahwa agar kekafahan kita itu benar, maka mau nggak mau secara totalitas hidup kita itu harus meneladani Rasulullah. Itu secara totalitas harus itu. Karena apa? Karena miniatur Quran itu ya Rasulullah itu. Jadi Quran yang berjalan itu ya Rasulullah. Maka kita harus meneladaninya. Jadi apa yang ada di dalam Quran itu dilaksanakan oleh Rasulullah 100%. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam harus meneladaninya. Untuk bisa meneladani, maka kita harus mempelajari sirah nabawiyahnya, sejarah Nabi, ya, amalan-amalan Nabi yang dicintainya, ya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Ini penting karena nggak mungkin kita bisa masuk Islam secara kafah tanpa meneladani Rasulullah. Terus Islam pasti itu salah, karena Islam secara totalitas itu yaitu tadi apa yang ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam surat Al-Ahzab 21 itu jelas bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan bagi orang-orang yang ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Allah SWT, dan meyakini dan mengimani hari akhir. Jadi itu jelas. Jadi orang yang meneladani Rasulullah itu pasti ingin ketemu Allah, dan dia betul-betul meyakini adanya akhirat. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah,
Poin ketiga ini yang penting bagi kita. Kita coba anak-anak kita sejak dini itu dibelajari melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Karena pada saat kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu, semua bingkai kehidupan kita itu nanti nilainya ibadah. Jadi kita tidurnya jadi ibadah, makan kita jadi ibadah, mandi kita jadi ibadah, kerjaan kita jadi ibadah, sekolah kita jadi ibadah. Semua aktivitas 24 jam itu bisa dibingkai dengan nilai ibadah nantinya. Bila itu kita teladani yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi 3 poin penting itu yang seharusnya kita pahami betul. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam secara kafah. Untuk membangun kekafahan kita itu harus dengan tauhid yang benar, yaitu tauhidullah dan tauhidul uswah. Dan untuk mengamalkannya agar kita bisa Islam secara kafah, mau tidak mau kita harus meneladani Rasulullah SAW. Jadi 3 poin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua, dan Allah memberikan kemudahan di dalam mengamalkan Islam ini, dan nantinya kita berharap Allah meridhoi kita. Karena hakikatnya yang bisa memberikan kebaikan di dunia wal akhirah itu adalah ridha Allah SWT. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi, semoga Allah memberikan kecintaannya, kemudahannya, dan keberkahannya hidup kita di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.